Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami mau dengarkan firman Yahweh. Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebawakan firman terambil dari Lukas pasal 15, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Dan dia berkata, seseorang memiliki 2 anak laki-laki, dan yang bungsu dari mereka berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta yang jatuh untukku." Dan dia membagikan kepada mereka kehidupan. Dan tidak lama kemudian anak yang bungsu setelah mengumpulkan semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh, dan di sana dia menghambur-hamburkan hartanya dengan hidup berpoya-poya. Dan setelah menghabiskan semuanya, terjadilah kelaparan dan hebat di negeri itu, dan dia mulai kekurangan. Dan setelah pergi, dia bergabung dengan seorang penduduk negeri itu, dan orang itu menyuruh dia ke ladangnya untuk memberi makan babi-babi. Dan dia ingin sekali mengisi perutnya dengan pakan yang babi-babi makan, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Dan ketika menyadari dirinya, dia berkata, "Betapa banyaknya orang-orang upahan ayahku. Mereka berlimpah roti, tetapi aku sedang mati kelaparan. Setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapan-Mu, dan aku tidak layak lagi disebut anak-Mu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan-Mu." Dan setelah bangkit, dia datang kepada ayahnya. Tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya, dan dia digerakkan oleh belas kasihan, dan sambil berlari, dia merangkul pada lehernya dan menciumnya. Dan anak itu berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapan-Mu, aku tidak layak lagi disebut anak-Mu." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ambilkanlah jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya. Dan bawalah anak lembu, tambun, sembelihlah, dan sambil makan kita akan dibuat bersukaria, karena anakku ini adalah yang mati, tetapi dia sudah hidup kembali, dan dia adalah yang telah hilang, tetapi dia sudah ditemukan." Maka mereka mulai bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kalau perikopnya di sini adalah perumpamaan anak yang hilang, tapi hari ini saya berikan temanya, untungnya bertobat sungguh-sungguh. Sekali lagi, untungnya bertobat sungguh-sungguh. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia selalu melakukan kejahatan, berdosa seperti zaman Nuh, bagaimana dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, segala kecenderungan hidup manusia hanya makan minum, pesta pora, mabuk-mabukan. Dan sampai di akhir zaman ini pun iblis selalu menyodorkan itu kepada manusia supaya hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, harga diri atau gangguan hidup, supaya nanti matinya masuk neraka, ada teman iblis di neraka. Jadi supaya kita tidak masuk ke neraka, perlu ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Arti bertobat itu adalah meninggalkan segala dosa-dosa kita
mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus dan berbalik mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam diri kita, sehingga kita layak di hadapan Dia. Nah, bagaimana cara yang bertobat? Yang pertama-tama, cara bertobat adalah percaya pada Bapa di surga dan datang padanya. Dalam Yohanes pasal 26 ayat Yohanes 11 ayat 26 bagian A, dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Ini jelas sekali. Jadi langkah yang pertama supaya kita bertobat, percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai pemberi hidup. Karena Dia datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Dan kita tahu semua nabi-nabi mengalami lahir, hidup, mati, tapi masih dalam kubur. Tapi Yeshua HaMashiach, Dia dari Roh Kudus, Dia juga turun ke bumi, mati disalib untuk manusia, dan hari ketiga bangkit, dan setelah itu naik ke surga. Dia akan datang kembali. Yang kedua, kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maka Dia setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Jadi perlu pengakuan yang jujur. Yang ketiga, buka hatimu untuk mengundang Yeshua HaMashiach masuk dalam hatimu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau engkau mengundang Tuhan Yesus dalam hatimu, Dia masuk dalam hatimu, engkau diangkat menjadi anak Dia. Yang keempat yang harus kita lakukan supaya bertobat, tinggalkan kebiasaan burukmu. Ya, di dalam Lukas pasal 15 ayat 18 tadi dikatakan, setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu, dan aku tidak layak lagi disebut anakmu, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan. Ayat 20, dan setelah bangkit, dia datang kepada ayahnya, tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya, dan dia digerakkan oleh belas kasihan, dan sambil berlari, dia merangkul pada lehernya dan menciumnya. Dan kita perhatikan di sini, inilah sikap daripada Bapa di surga jika kita sungguh-sungguh membuka hati bagi Dia. Nah, sekarang apa untungnya kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh? Yang pertama-tama, kita pasti dapat belas kasihan dari Bapa di surga. Di ayat 20 tadi, bagian A-nya, dan setelah bangkit dia datang kepada ayahnya, tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya, dan dia digerakkan oleh belas kasihan, dan sambil berlari dia merangkul pada lehernya. Inilah sikap daripada Bapa di surga ketika kita sudah menyadari, dan kalau kita bertobat sungguh-sungguh, yang pertama-tama kita pasti dapat belas kasihan daripada Bapa di surga. Firman Yahweh katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan memutihkan seperti salju. Yahweh tidak menghitung berapa banyak dosa kita, tapi Dia senang ketika kita menyadari dosa kita dan kita datang pada Dia, maka kita dapat belas kasihan daripada Bapa di surga. Itu untung yang pertama. Untung yang kedua, Bapa di surga menerima kita apa adanya. Di ayat 20 bagian B tadi dikatakan bahwa ayahnya sudah melihatnya dan dia digerakkan oleh belas kasihan, dan sambil berlari dia merangkul pada lehernya dan menciumnya, menerima kita apa adanya.
Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Bapa menerima kita apa adanya. Jadi jangan takut kalau datang sama Bapa di surga nanti apakah aku diterima, aku banyak dosa, aku banyak kekurangan, aku banyak kelemahan. Dia tidak menghitung-hitung kekurangan dan kelemahanmu, tetapi sikap hatimu ketika engkau bertobat, maka Bapa di surga menerima engkau apa adanya. Yang berikutnya, apalagi yang untungnya kita bertobat, Bapa memberi kita jubah panjang. Itu sama dengan tingkah laku yang baru, perbuatan yang baru. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan yang halus, bersih, dan bercahaya, karena kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus bertobat, maka kita diberikan jubah baru, artinya tingkah laku yang baru. Sebab tingkah laku yang lama itu sudah ditanggalkan oleh Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya. Jadi bersyukur kita jika bertobat sungguh-sungguh, kita diberikan kehidupan yang baru. Kita ingat bagaimana dulu Paulus sebelum jadi rasul, dia penganiaya jemaat, dan dia juga menyaksikan pembunuhan Stefanus, tapi setelah dia bertobat, hidupnya dibaharui menjadi saksi di berbagai kota dan daerah. Dan itu satu bukti bahwa hidupnya menjadi baru. Yang berikutnya, apalagi untungnya kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Bapa memberikan kita cincin sebagai tanda kasih yang sempurna daripada Bapa. Dalam 22 bagian B dikatakan demikian, bahwa ambilkan jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, ya, di tangannya. Dan kita tahu cincin itu bicara tentang bagaimana Bapa itu mengasihi kita apa adanya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah hidup dalam Yesus HaMasiah, kita selalu berkata, apakah Bapa menerima saya atau tidak? Apakah Bapa mengampuni dosa saya? Jangan pikirkan demikian, tetapi renungkanlah kasih Bapa itu memberikan kasih yang sempurna dan juga memberikan kita kasih yang sempurna. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia sehingga mengaruniakan putranya tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu bukti kasih daripada Bapa. Dan juga selain itu, apalagi dia memberikan kasut yang baru, artinya jalan hidup kita yang baru, tidak lagi seperti jalan yang lama. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan, aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam HaMasiah Yesua. Jadi kita lihat di sini, ketika kita mengejar ke arah sasaran, yaitu panggilan daripada Elohim itu, seperti anak yang hilang tadi, dia lupakan semua hal-hal yang perbuatan dosanya, dia fokuskan diri kepada Bapa di surga, dia melangkah, maka Bapa di surga memberikan dia kasut yang baru, artinya perjalanan yang baru. Dan juga yang berikutnya, apa yang Bapa lakukan ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Bapa menyambut kita dengan pesta. Di ayat yang ke-23 dikatakan demikian, dan bawalah anak lembu tambun, sembelihlah, dan sambil makan kita akan dibuat bersukaria. Bayangkan saudaraku, anak bungsu tadi sudah pergi meminta warisan dari bapaknya, padahal bapaknya belum meninggal. Setelah dia habiskan warisan itu, hanya hidup dalam hawa nafsu, dia datang kepada bapaknya mengakui dosanya,
maka Bapaknya mengatakan kita buat pesta. Betapa senang hati Bapa di surga menerima kita kalau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia buat pesta bagi kita. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9a dikatakan, dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Jadi kita diundang dalam pesta, masuk dalam rumah Bapa, karena Bapa kita itu di sorga, kita pun anaknya yang bertobat sungguh-sungguh dibawa masuk dalam kerajaan surga. Kita sangat bersyukur. Yang berikutnya, apa untungnya bagi kita kalau bertobat sungguh-sungguh? Bapa di surga menghidupkan rohani kita kembali. Di ayat yang ke-24 dan ayat 32 dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 24 ini dikatakan demikian. Karena anakku ini adalah yang mati, tetapi dia sudah hidup kembali, dan dia adalah yang telah hilang, tetapi dia sudah ditemukan, maka mereka mulai bersukacita. Ayat 32, maka seharusnyalah bersukaria serta bersukacita, karena ini adalah saudaramu yang mati, tetapi dia sudah hidup kembali, dan dia adalah yang hilang, tetapi sudah ditemukan. Kita lihat, jika kita bertobat, kita tadinya mati menjadi hidup, dan kita tadinya tidak diberikan kesempatan, ya anak yang hilang tetapi ditemukan, berarti kita bertemu kembali dengan Bapa di surga. Betapa indahnya kehidupan kita. Jadi, rohani kita dihidupkan kembali setelah bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, ada sukacita yang besar di surga ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Di ayat 32 tadi saya sudah baca. Jadi, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, ada sukacita yang besar di surga. Karena apa? Berarti orang yang bertobat sungguh-sungguh itu jadi penghuni kerajaan surga, layak tinggal dalam kerajaan surga. Tapi kalau nggak bertobat, tidak mungkin bisa masuk surga. Yang terakhir, ada pujian dan tarian dan musik yang baru untuk menyembah Yahweh setelah kita bertobat. Dan kita perhatikan di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Adapun anaknya yang sulung sedang berada di ladang, dan ketika tiba dia mendengar, rumah dia mendengar musik dan tari-tarian. Jadi ketika kita bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Maka kalau engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, betapa untungnya kita diberi belas kasihan oleh Bapa. Kita diterima oleh Bapa apa adanya, dan kita diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan kasut, dan juga kita diadakan pesta, dan kita dihidupkan kembali, dan ada sukacita besar di surga menyambut kedatangan anak-anaknya yang bertobat. Maka menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kalinya, siapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh untuk bertobat, sebab kita nggak tahu kapan dia datang. Mungkin besok, mungkin lusa. Yang jelas, kapanpun dia datang, kalau engkau sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, dijamin pasti masuk surga. Dan jika engkau juga bertobat dengan sungguh-sungguh, maka segala penyakit dalam tubuhmu akan disembuhkan. Jika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, masa depanmu Bapa yang menjamin. Maka jangan engkau hanya sekedar untuk mengikut Tuhan Yesus, tapi bertobatlah sungguh-sungguh seperti anak yang hilang tadi. Dia tinggalkan masa lalunya, berbalik kepada Bapaknya. Ketika dia berbalik kepada Bapaknya, Bapaknya menyambut dengan sukacita. Begitulah Bapa di surga menyambut kita dengan sukacita ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Biar melalui firman ini kita dikuatkan, diteguhkan, dan terus mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu, dan Engkau lihat setiap hati, setiap anak-anak-Mu, supaya bertobat dengan sungguh-sungguh. Betapa untungnya kami kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, ada pemulihan yang baru. Langkah kami, perbuatan kami, seluruh hidup kami dibaharui. Dan Engkau menyambut kami di dalam kerajaan surga ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga bapak-bapak, supaya tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan, rintangan. Engkau tolong gerejamu, persatukan semua. Terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.